Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Istika Ayu Lestari, mahasiswa KKN PLP Universitas Mula Warman, kelompok 27. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih mengenai pencernaan. Apa sih pencernaan itu? Pencernaan adalah proses penyederhanaan bahan makanan secara fisik dan enzimatis menjadi zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan makanan di dalam tubuh itu ada dua. Yang pertama, proses pencernaan makanan secara mekanis dan proses pencernaan makanan secara kimiawi. Ternyata makanan yang kita makan mengandung berbagai jenis zat makanan. Apa aja sih zat makanan itu? Ini dia nih zat-zat makanan. Zat makanan terdiri dari 7. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, vitamin, mineral, air, dan zat aditif. Zat makanan yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas satu gugus gula seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sumber karbohidrat ini adalah makanan yang biasa kita makan, yaitu diantaranya adalah padi, jagung, gandum, ubi, singkong, sagu, mie, dan roti. Adapun fungsi dari karbohidrat itu sendiri antara lain sebagai sumber energi, pemberi rasa manis, menghemat penggunaan protein, mengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Yang kedua adalah protein atau disebut juga asam amino. Ini adalah zat yang harus didatangkan dari luar tubuh karena tidak dapat dihasilkan langsung oleh tubuh kita. Adapun sumber dari protein dapat diperoleh dari telur, susu, daging, kacang kedelai, jagung, dan sayuran. Selanjutnya adalah lemak yang merupakan senyawa trigliserida yang tersusun atas asam lemak dan gliserol. Adapun makanan yang mengandung lemak contohnya adalah daging, susu, krim, keju, kuning telur, minyak, kacang tanah, dan alpukat. 4 adalah vitamin. Vitamin ini diperlukan oleh tubuh kita dalam jumlah yang sangat kecil dan tidak menghasilkan energi. Nah, vitamin sendiri ini itu dapat larut dalam air dan juga ada yang larut di dalam lemak. Nah, ini adalah contoh-contoh vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Zat makanan selanjutnya adalah mineral atau garam-garam mineral. Mineral ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Selanjutnya adalah air. Tubuh kita dalam sehari membutuhkan 2-2,5 liter air. Air ini dapat diperoleh dari air minum atau dari makanan seperti buah-buahan dan sayuran. Air yang kita minum itu berfungsi sebagai pelarut senyawa organik dan anorganik, mengangkut hasil metabolisme ke jaringan, dan mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh. Yang ketujuh adalah zat aditif atau bahan tambahan pangan. Zat aditif adalah bahan-bahan yang ditambahkan secara sengaja ke dalam makanan dalam jumlah sedikit untuk meningkatkan mutu makanan, seperti warnanya, rasanya, bentuk, dan masa simpan. Nah, zat aditif ini ada 2 macam. Yang pertama adalah melalui bahan alami dan yang kedua adalah bahan buatan. Zat aditif alami contohnya seperti jahe, kunyit, dan garam, sedangkan zat aditif buatan contohnya seperti vetsin, formalin, dan boraks. Tapi perlu diingat, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 Tahun 1988, Menteri Kesehatan telah melarang kita untuk pemakaian formalin dan boraks. Ketika kita memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, inilah alat-alat yang berfungsi untuk mencerna makanan kita.
masuk ke faring, ke lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Adapun kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, lambung, hati, dan pankreas. Di dalam kelenjar ludah itu menghasilkan alur ludah yang mengandung enzim petialin. Kemudian di dalam lambung itu tempat dihasilkannya getah lambung dan enzim pepsin yang mengubah protein menjadi asam amino. Hati menghasilkan garam empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim. Dan yang terakhir adalah pankreas, menghasilkan enzim lipase yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase yang berfungsi menghidrolisis pati menjadi glukosa dan tripsin menghidrolisis protein menjadi asam amino. Ketika kita diberi dua pilihan, yaitu pilih tubuh langsing atau pilih tubuh penuh dengan lemak, pastinya kita menginginkan badan yang langsing. Padahal, pilihan yang tepat adalah memiliki tubuh dengan berat badan yang ideal. Untuk menentukan bahwa tubuh kita ideal, maka kita perlu menghitungnya dengan menggunakan metode Body Mass Index atau BMI. Dan untuk mengukur kebutuhan jumlah energi manusia, maka kita perlu menghitungnya dengan menggunakan metode Basal Metabolic Rate atau BMR. BMI atau indeks massa tubuh itu merupakan angka yang menyatakan perbandingan berat badan yang kita miliki terhadap tinggi badan kita. Jadi BMI ini bukan suatu besaran, sehingga BMI ini tidak memiliki satuan. Kegunaan BMI itu untuk menentukan status berat badan seseorang. Apakah seseorang itu memiliki badan yang terlalu kurus, ideal, atau terlalu gemuk. Cara menghitung BMI dan status berat badan yaitu BMI sama dengan berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Adapun kelemahan BMI ini tidak mempertimbangkan faktor umur, kemudian tidak mempertimbangkan faktor massa otot, faktor kehamilan, dan faktor bentuk rangka tubuh. Basal metabolic rate atau BMR adalah energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi fisiologis normal tubuh pada saat kita istirahat. Nah, kebutuhan energi pada keadaan normal untuk laki-laki dewasa berkisar antara 1.900 sampai 2.700 kalori per hari, sedangkan pada wanita antara 1.700 sampai 2.100 kalori per hari. Dan faktor yang mempengaruhi BMR yang pertama adalah makanan. Makanan yang kaya protein akan lebih meningkatkan BMR dibandingkan makanan yang kaya karbohidrat. Yang kedua, status hormon tiroid. Dan yang ketiga, aktivitas saraf simpatik itu dapat meningkatkan BMR. Keempat, latihan. Karena latihan itu membutuhkan kalori ekstra dari makanan. Dan yang terakhir adalah umur dan faktor lain. Adapun metode BMR, ada beberapa metode yang digunakan dalam menentukan energi untuk BMR. Yang pertama ada Harris dan Benedict. Yang kedua, individu dengan berat badan dan tinggi badan normal. Yang ketiga, cara sederhana atau cepat. Dan yang keempat, cara FAO atau WHO tahun 1985. Itu sesuai umur dan jenis kelamin. Menentukan energi untuk aktivitas fisik berdasarkan tabel 5 menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam aktivitas ringan itu seperti duduk, mengetik, menulis, mengecat, dan mengajar. Sedangkan aktivitas kerja sedang antara lain memutar baut, memompa, menggergaji, mendongkrak, menempa besi, menyetrika, mengepel. Sedangkan aktivitas kerja berat antara lain mendorong kereta bermuatan, mengangkat beban, mencangkul, kerja tambang dan baja, dan memotong kayu. Nah, sekian dulu untuk materi pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.